Salam sejahtera untuk kita semua. Kiranya kasih Tuhan menaungi kita semua dan pengharapan Tuhan senantiasa melingkupi kita semua. Nah, hari ini satu pertanyaan sederhana. Kira-kira menurut kita semua, virus apa ya yang paling berbahaya untuk sebuah persekutuan? Virus apa yang paling berbahaya dan mampu menghancurkan sebuah persekutuan? Kenapa pertanyaan demikian? Karena ternyata virus corona sekalipun tidak mampu menghancurkan sebuah persekutuan. Ini bukan sebuah pernyataan kesombongan, bukan. Namun kita melihat kenyataannya bahwa pada saat ini tumbuh gereja-gereja rumah yang justru di sanalah iman kita ditempa. Muncul gereja rumah yang kemudian di sanalah Tuhan dengan secara nyata hadir. Tidak hanya setiap minggu, namun setiap hari Tuhan hadir di rumah kita masing-masing. Sejak zaman Kristen perdana pun Paulus sudah menuliskan dalam 2 Korintus 4 ayat 8 dan 9. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Wah, bagus ya. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Itu artinya sebuah virus dari luar tak mungkin pernah bisa menghancurkan persekutuan. Iya ya, dihempaskan, gak binasa. Itu berarti ada sebuah kekuatan dari luar. Dihempaskan, namun gak binasa. Ditindas seperti diinjak gitu ya dari atas. Toh dia juga gak habis, tidak akan hilang. Kami habis akal, namun gak pernah putus asa. Artinya selalu ada semacam kekuatan dari dalam hati. Kami dianiaya, dipukul dan sebagainya, namun kami tidak ditinggalkan sendirian. Bagi Paulus memang tidak ada virus eksternal yang mampu menghancurkan sebuah persekutuan. Karena ikatan Kristus, para sahabat Kristus itu sungguh kuat dan memungkinkan kita untuk tumbuh kembali seberat apapun pergumulan yang kita rasakan. Karena gereja yang paling utama adalah di rumah kita masing-masing. Di belakang saya adalah studio tempat kami merekam agar ibadah minggu nanti dapat dinikmati dengan baik. Jadi ini semacam teaser gitu ya. Nanti ibadah minggunya seperti ini. Tapi toh virus corona yang menutup gereja, membuat gereja menjadi sepi, toh tidak juga menghancurkan persekutuan. Dia hidup di rumah kita masing-masing. Dia hidup di tempat di mana kita hidup. Dia hidup di tempat di mana Kristus mengutus kita. Dengan demikian gereja bukan bicara mengenai lokasi, bukan. Namun dia bicara mengenai anugerah Allah dalam diri kita masing-masing. Gereja tidak bicara mengenai tempat, namun dia bicara tentang anugerah Allah yang menubuh dalam kondisi kita masing-masing. Dan rawatlah anugerah itu. Rawatlah kehidupan itu. Rawatlah berkat yang datang dari Tuhan itu. Saya sering kali memakai ini dan jika saya memakai lagi, seperti kata Bonhoeffer, ada anugerah yang mahal dan anugerah yang murah. Anugerah yang murah adalah ketika kita menerima keselamatan namun kita menyia-nyiakannya, tidak merawatnya sama sekali. Namun anugerah yang mahal adalah anugerah yang kita terima dan kita rawat dengan sedemikian rupa karena kita menyayanginya dan menghargainya. Nah, hari ini virus yang berbahaya itu datang dari dalam. Apakah itu? Nanti kita sama-sama diskusikan. Silakan jawab di kolom komentar bawah gitu ya. Namun virus itu datang dari dalam. Sehingga ketika gereja rumah kita masing-masing itu sudah terjangkiti dengan virus yang datang dari dalam, maka kemudian dindingnya menjadi keropos, tanahnya menjadi retak, pondasinya menjadi tak kokoh lagi, dan atapnya bocor sana dan di sini. Dan kemudian tidak lama gereja itu akan jatuh dan runtuh. Bagaimana cara melindunginya? Pertahankanlah anugerah itu sebagai sesuatu yang mahal. Peliharalah. Dan ketika dia lihat sebagai suatu hal yang sangat berharga, maka apapun yang terjadi kita berjuang untuk merawatnya, berjuang untuk mempertahankannya. Ini bukan gereja belakang saya, itu studio. Gereja ada di rumah kita masing-masing.
Studio ini mencoba membangun, menumbuhkan rumah kita masing-masing, gereja kita di rumah kita masing-masing. Namun bukan ini yang gereja, namun di tempat kita masing-masing. Tumbuhkanlah gereja itu, peliharalah gereja itu, dan pertahankanlah gereja itu. Kini silakan berefleksi dan berdoa secara pribadi. Nanti akan saya tutup dalam sebuah doa bersama-sama. Silahkan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada hari ini kami semakin diingatkan bahwa gereja itu ada dalam hidup kami masing-masing. Ketika Kau memanggil kami dengan anugerah-Mu, Engkau memberikan kepada kami kekuatan itu. Kami mungkin sekarang teraniaya oleh virus yang hadir. Kami mungkin saat ini merasakan ketidakadilan dan ketertindasan dan keterbatasan bahkan. Namun kami percaya tidak ada semua itu yang bisa menggagalkan, menghancurkan gereja. Namun lindungilah kami dari bahaya dari dalam yang mungkin menggerogoti kehidupan gerejawi kami, kehidupan rumah kami masing-masing, agar melaluinya kami dimampukan diperbaharui senantiasa. Terima kasih ya Tuhan, di dalam kuasa-Mu lindungilah gereja rumah kami masing-masing. Dalam kasih-Mu lindungilah gereja rumah kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin.